mengenai materi yang tentunya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Riza. Ya, sekali lagi teman-teman dipersilahkan kepada teman-teman bisa banget untuk menge-share link kajian pada sore kali ini supaya lebih banyak lagi yang tertular ilmunya. Ditunggu ya teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di awal kegiatan ini teman-teman, khususnya untuk kita semua dan saya sendiri harus ingat nih teman-teman, di mana kita harus banyak bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk bersyukur yang seperti apa nih teman-teman? Nah, contohnya nih, oh ya teman-teman semua mungkin dalam kesempatan kali ini sedang posisi ternyamannya ya. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengikuti kajian dengan posisi nyamannya untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Riza pada kesempatan kali ini. Nah, dalam hal ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dan juga mendengarkan kajian yang akan disampaikan pada kali ini. Dan juga, oh ya teman-teman, tentunya sholawat dan salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Oh ya, sebelumnya, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Ini ada yang baru bergabung, Mas Dimas. Halo Mas Dimas, apakah suara saya terdengar jelas? Halo Mas Budi, terdengar Mas? Ya, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik sekali Mas. Jenengan gimana? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini kalau boleh tahu, Mas Dimas ini asalnya dari mana? Asalnya dari Sukoharjo Mas. Oh, Mungkin dari teman-teman Sukoharjo. taunya Solo mungkin. Iya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ada lagi nih, coba ya akhwat. Ada Mbak Bella. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Terdengar, Mas. Ini Mbak Bella dari Halo Mbak Bella. Gimana, Mas? Terputus ya barusan? Oh ya, ini asalnya dari mana kalau boleh tahu? Oh, saya dari Pangandaran. Tahu Oh, Pangandaran nggak? Ya tahu. Iya. Ya, insyaallah. Tepi pantai. Baik, iya. Alhamdulillah ya teman-teman, teman-teman semua bisa menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini. Semoga atas waktu yang teman-teman telah luangkan pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya izin menyampaikan bahwasanya pada kesempatan kali ini untuk beberapa menit ke depan insya Allah kita akan melewati beberapa rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu ngaji bareng bersama Akhina Muhammad Dimas Pradana,
Kemudian sesi yang selanjutnya yaitu sesi yang paling ditunggu teman-teman semua, yaitu kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Riza yang akan membahas tema yang sangat menarik tentunya, yaitu kiat agar istiqomah setelah bulan Ramadan. Kemudian berlanjut ke acara selanjutnya yaitu sharing session, kemudian yang terakhir penutup. Marilah tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, marilah kita buka kajian pada sore kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu ngaji bareng bersama Akhina Muhammad Dimas Pradana. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suaranya masuk? Masuk, Mas. Oke, balik lagi teman-teman. Bareng di sore hari. Kali ini kita akan baca surah Fusilat ayat 30 sampai 35. Oke, teman-teman bisa sambil menyimak ya, sambil membuka mushafnya masing-masing di rumah. Silahkan teman-teman bisa mempersiapkan dulu, kemudian membuka mushafnya. Surah Fusilat ayat 30 sampai 30. Ingatkan juga kepada teman-teman buat on-cam ya, biar ini kajian terakhir kita nih. Jadi seramai mungkin ya kalau bisa. Oke teman-teman, mungkin kita langsung mulai teman-teman. Kita awali dengan ta'awudz, basmalah, kemudian al-fatihah, kemudian langsung membaca surah Fusilat. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها
العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan ayat suci yang indah sekali ya teman-teman. Semoga apa yang dibacakan oleh beliau kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum memasuki acara yang selanjutnya, mungkin saya izin mengingatkan kepada teman-teman, pada kajian kali ini ada giveaway-nya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus mengikuti kajian dari awal sampai akhir ya, karena insya Allah ada giveaway untuk 3 orang yang beruntung dengan caranya gampang banget teman-teman, dengan mereview materi kajian pada sore kali ini. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, mungkin memasuki acara pembacaan CV dari narasumber kita kali ini. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Ya, untuk narasumber kita pada sore kali ini, yaitu beliau Ustadz Muhammad Riza Hamadi, di mana riwayat pendidikan beliau, pendidikan formal di MI Salafiyah Kebarongan tahun lulus 2003, kemudian SMP Negeri 1 Kemeranjen tahun lulus 2006, kemudian SMK Ma'arif Kroya Cilacap tahun 2009, S1 Stein Purwokerto lulus tahun 2014, dan S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus 2016. Kemudian pendidikan non formal beliau di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya, kemudian Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto, kemudian Pondok Pesantren Darul Abdul Watumas Purwokerto. Kemudian pengalaman kerja dan mengajar, tutor lembaga Sanggar Siswa Teladan SST Purwokerto, kemudian pemandu outbound dan tutor Smart Education Purwokerto, dan banyak lagi. Kemudian pengalaman organisasi, beliau masuk ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa jurusan PMJ Tarbiyah Stein Purwokerto tahun 2011 sampai 2012, dan Senat Mahasiswa Stein Purwokerto masa jabatan 2013 sampai 2014, dan lebih banyak lagi. Nah, tentunya sangat luar biasa ya teman-teman untuk narasumber kita pada kali ini. Nah, menginjak ke acara selanjutnya, mungkin tidak berlama lagi untuk mengefisiensikan waktu, kepada beliau Ustadz Muhammad Riza untuk menyampaikan materinya yang bertemakan mengenai kiat agar istiqomah setelah bulan Ramadan. Kepada beliau dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terdengar jernih atau tidak? Karena ini menggunakan headset. Terdengar jelas, Pak. Ustaz. Ya, saya izin share slide ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Unit Kegiatan Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Kesehatan beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh panitia Amaliyah Ramadan Fikes atau UKI Fikes yang saya banggakan pula tentunya. Tidak lupa kepada seluruh peserta pada meeting kali ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua sampai ini kita dapat diberikan nafas untuk kita menjalani Ramadan yang tinggal menginjak beberapa hari lagi. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umat Islam yang diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan semuanya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena untuk sekian kalinya saya diberikan kesempatan untuk bermuwajahah, bermujalasah, duduk bersama dalam satu ruang virtual yang sama walaupun dalam tempat yang berbeda di unit kegiatan unit kerohanian Islam mahasiswa IKES khususnya. Yang kedua, saya mohon maaf juga jika nanti saya menyampaikan materi secara slide itu tidak banyak, slide-nya tidak banyak karena saya rencanakan tadi malam membuat PowerPoint yang representatif, ternyata charger laptop saya tertinggal di Sekretariat Masjid Nurul Ulum. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke materi, tadi kebetulan yang saya share, yang saya sampaikan ke Mbak Fatimah kemarin beberapa waktu yang lalu itu kurikulum vitae yang umum, yang lengkap ya, bukan untuk kajian. Jadi mohon maaf jika terlalu panjang. Tapi prinsipnya sebenarnya tidak ada niat apapun selain memotivasi teman-teman peserta agar beraktivitas sebanyak-banyaknya yang positif tentunya, khususnya ketika masih menjadi mahasiswa. Karena jatah waktu kita oleh Allah itu kan sama-sama 24 jam, mahasiswa manapun ya. Tapi kalau hanya digunakan untuk kuliah saja, dan istirahat dan main-main gitu, dibandingkan dengan yang beraktivitas atau berorganisasi yang lebih banyak, insya Allah outputnya akan lebih banyak yang beraktivitas banyak dengan kegiatan lain. Sebenarnya niat saya adalah motivasi teman-teman, tapi sebenarnya mohon maaf juga kalau misalnya terlalu panjang tadi. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi sudah saya sudah dikenalkan. Ya, intinya adalah saya atau khususnya di sini saya adalah dosen PAI di Unsur. Home base saya di Fakultas Biologi, namun semester ini saya juga mengajar di FIKES, khususnya di BC. Ya. Mohon maaf, semester kemarin, semester sekarang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Selain itu saya juga mengajar di FISIP, di jurusan sosiologi untuk semester ini, kemudian di biologi dan di MIPA, sehingga saya tulis saja dosen PAI Unsur. Tapi home base saya di biologi, Fakultas Biologi. Terus kemarin saya mendapatkan tema dari Humas, ya, Mbak Fatimah yang kemarin yang menghubungi saya itu, kiat agar istiqomah setelah Ramadan. Nah ini menarik ya, karena seringkali kita istiqomahnya ketika Ramadan. Pertama saya ingin berangkat dari asal kata. Sebelum saya lanjut, suara saya terdengar bagus? Maksud saya sinyalnya bagus? Terdengar jelas, Pak. Saya lanjutkan ya. Pertama kita berbicara tentang istiqomah. Seringkali kita menganggap istiqomah itu adalah konsisten. Ya. Apakah itu benar istiqomah itu bisa dihiaskan dengan konsistensi? Ya, pertama bahwa secara bahasa itu tidak serta-merta istiqomah diartikan sebagai konsisten. Karena istiqomah itu sendiri sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia atau masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Tapi saya ingin berangkat dari bahasa Arab. Ya, istiqomah istiqomah itu berasal dari kata koma. Koma itu bukan tanda baca ya, koma. Ada yang tahu bahasa Arab koma itu artinya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Izin menjawab, berdiri bukan ya Ustaz? Ya, betul. Koma. Koma artinya itu mendirikan. Koma yaqumu. Ada arti lain namanya lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus mustaqim. Itu asal katanya. Terus kemudian ketika sholat itu kan sunnahnya sholat sebelum melakukan sholat itu pertama azan, kedua iqomah. Otomatis sholat. Marilah kita mendirikan sholat. Jadi dua kata yang menjadi makna dalam etimologi atau arti bahasa dari istiqomah. Yang pertama adalah koma yang berarti dua. Yang pertama adalah berdiri. Kemudian yang kedua lurus. Kemudian kata dasar ini ditasrif. Saya cantumkan ini istiqomah yastaqimu istiqomatan. Artinya adalah istiqomatan itu berusaha menyelenggarakan sesuatu. Nah, kalau dari sini kita lihat dengan konsisten itu sudah berbeda sama sekali. Kalau secara bahasa, ya kan? Istiqomah dalam konteks ini adalah secara etimologi dari istiqomah yastaqimu istiqomatan itu artinya berusaha menyelenggarakan sesuatu. Nah, sehingga kata kuncinya di sini adalah usahanya, bukan terseleng. Saya ulangi, istiqomah itu sebenarnya adalah usahanya, bukan terselenggaranya. Adapun terselenggaranya sesuatu itu merupakan efek atau output dari usaha ini. Sehingga secara terminologi atau secara istilah, istiqomah itu diartikan sebagai usaha dalam merealisasikan sesuatu yang baik secara kontinu. Jadi yang kontinu itu usahanya. Ya. Sekali lagi yang kontinu itu usahanya. Bukan realisasi. Sampai di sini kira-kira dipahami ya. Ya nanti ada. Nah, kita contoh ya. Contoh misalnya ada orang yang baca Quran. Misalnya pada ya. Kalaupun orang tersebut sekali berhalangan tidak bisa membaca Quran. Namun masih dapat dikatakan istiqomah dengan catatan dia berhalangannya itu bukan karena nafsu lain atau aktivitas lain yang memang disengaja atau diniatkan dari awal. Sederhananya gini, baca Quran, ternyata misalnya sudah punya anak, ternyata anaknya nangis, ingin gendong sama ibu atau sama bapaknya, ya sudah,
kan ini di luar kemampuan kita atau di luar niat kita. Ya sudah kita Qurannya sudah dulu membacanya atau tidak membaca Quran dulu. Itu contoh. Ini dalam hal ibadah yang bersifat qiraah atau membaca Quran. Ini contoh. Jadi istiqomah itu bukan orang sedekah terus, tapi usahanya dalam melaksanakan sedekah atau merealisasikan sebuah bentuk sedekah. Itu dilakukan. Walaupun tidak selamanya. Jadi Nabi itu sekitar hampir 13 tahun di Mekah. Itu dakwah terus. Usahanya dakwah. Walaupun dengan sembunyi-sembunyi. Nah itulah yang disebut sebagai istiqomah. Tidak peduli ada orang masuk Islam atau enggak. 13 tahun itu hampir sangat sedikit orang masuk Islam di Mekah. Makanya setelah itu Nabi hijrah. Tapi Nabi istiqomah. Ya. Jadi tidak peduli ada orang yang mau masuk ke Islam atau tidak. Tapi Nabi tetap menjalankan. Ya. Ini namanya istiqomah. Lanjut. Kemudian kita masuk ke Ramadan. Ramadan ini teman-teman beribadah apa saja. Kan kita bisa kategorisasikan ke dua hal. Yang pertama ibadah makto, sholat, zakat, puasa. Haji ya tidak. Tapi ini tiga ini. Maksud saya ibadah makto itu termasuk di dalamnya haji. Sholat, zakat, puasa. Kemudian ibadah ghairu makto. Ini yang saya artikan di sini zakat fitrah terutama ya. Ibadah ghairu makto misalnya beramal membantu orang lain. Menjaga diri dari ghibah. Nah ini penting ini. Kalau puasa biasanya kan takut ngehibah gitu ya. Takut berbohong, takut ngefitnah. Itu kan biasanya pas puasa. Pas Ramadan maksud saya. Ini dua ini dulu. Nah ini potensi kita. Kalau diusahakan terus ini. Maksud pertama sholat. Pertama sholat diusahakan minimal apa? Minimal diusahakan sholatnya. Kegiatan sholatnya. Minimal itu. Itu potensi ya. Kita berbicara potensi dulu, nanti berbicara tentang kiat. Jadi orang apa namanya? Potensi amal pasar Ramadan ini yang pertama sholat, zakat, terus kemudian puasa. Oh kurang, misalnya puasa Ramadan rasanya kurang, fisiknya rasa enak, ya sudah ditambahi puasa dan Kamis. Itu potensi. Ya, atau haji bagi yang mampu. Karena saya pernah juga mengajar mahasiswa gizi itu ternyata sudah haji. Ya, ini kan misalkan saja. Ini potensi ibadah. Terus kemudian ibadah ghairu maktoh itu tadi. Membantu orang lain. Ya, biasanya kan ada bakti sosial gitu ya. Kemarin juga saya apresiasi luar biasa dari Pikes itu berhasil mengumpulkan dari mahasiswa angkatan berapa saya lupa itu apa mungkin dari teman-teman ada yang ikut berhasil mengumpulkan 14 juta sekian untuk pembangunan Masjid Nurul, untuk renovasi masjid. Ini membantu baik itu sedekah maupun aspek sosialnya apa. Nah ini patutnya dipertahankan. Saya yakin teman-teman yang membantu dalam konteks itu tadi misalnya bakti sosial, sedekah jariah, saya yakin ada bekas psikologi yang sangat enak dirasa. Ya, dirasa. Ketika Anda atau kita melakukan sebuah kebaikan yang itu melibatkan orang lain,
atau bahkan orang lain menjadi objeknya, objek kebaikan kita, biasanya ada bekas, ada apa namanya, ada sesuatu yang membekas di hati kita. Kita merasa enak. Saya contohkannya diri saya sendiri saja ya. Beberapa waktu lalu, saya waktu itu berkendara naik motor. Di perjalanan ada perempuan naik motornya cepat, kenceng banget ya, sampai nyalip saya. Kebetulan saya melihat dompetnya itu hampir jatuh. Dompetnya dompet besar ditaruh di tas depan, tapi hampir jatuh. Bahkan ada uangnya itu keluar gitu loh. Nggak tahu itu mungkin dari habis membeli apa, terus lupa tidak ditutup lagi dompetnya. Nah, logikanya kalau orang tidak punya niatan buruk, tidak harus orang baik. Ingat, ini hanya orang yang tidak punya niatan buruk. Itu pasti akan niatnya membantu. Lalu tinggal selangkah lagi dompetnya jatuh. Dan di dompet itu uangnya sudah ada yang keluar setengah, itu 50 ribuan lah. Pasti siapapun orangnya yang tidak punya niat buruk. Sekali lagi, karena fitrahnya manusia itu baik, asalkan orang tidak punya niatan buruk, insya Allah pasti. Nah, kebetulan saya kejar sampai, saya cuma ngomong gitu, Mbak, itu tok. Nah, itu rasanya sudah nyaman. Saya tidak niat pamer ya, dan itu tidak perlu dipamer, tidak ada sesuatu yang wah dari cerita ini. Maksud saya adalah dari sekecil itu saja niat hati itu ngerasanya oh iya. Karena kita merasa gini, kalau itu yang terjadi diri kita, pasti kita juga membutuhkan ada orang lain yang mengingatkan itu. Kalau dompet kita mau jatuh, ada orang. Atau mungkin sekedar standar motor yang lupa di. Itu contoh. Jadi potensi hal-hal yang semacam ini potensial untuk dipertahankan. Yang terakhir adalah istiqomah dalam menjaga idealisme. Ini juga penting. Akademik. Ya. Jadi usaha teman-teman untuk secara akademik itu bagus, itu dipertahankan. Kalau di bulan puasa misalnya ditambah dengan setelah ya, misalnya tahajud untuk agar nilai UTS kemarin bagus misalnya. Ya setelah puasa ya dilakukan juga gitu loh. Terus kemudian karir. Terus satu lagi asmara. Asmara ini positif ya, jangan diartikan negatif. Dan lain-lain. Nanti saya akan sampaikan lagi. Ini terakhir. Karena istiqomah itu sendiri dapat diartikan sesuatu yang lurus secara bahasa. Pertama kiat-kiatnya adalah setelah Ramadan selesai, teman-teman itu luruskan niat. Setelah Ramadan mau ngapain ini? Kegiatan baik apa yang sudah dilakukan di Ramadan, apa saja yang mau diusahakan untuk dilakukan lagi. Satu, karir. Karir itu terkait dengan itu tadi. Ya. Saya sampaikan tadi saya punya pengalaman apa di internal saya pernah jadi BEM misalnya ya. Di eksternal saya sampai pernah jadi pemandu outbound tadi. Itu karir. Jadi karir itu tidak harus sesuatu yang mencitrakan sebuah profesi seorang, tidak. Tapi track record teman-teman selama kuliah. Itu dari sekarang itu diniatkan teman-teman mau ngapain aja ini. Karir akademiknya. Misalnya ikut PKM ya, ikut PKM. Ikut PMB, atau ikut BEM, ikut aktif di UKI-nya. Itu dirancang dari sekarang. Kemudian pendidikan, target IPK, target pemahaman yang bersifat personal. Itu juga harus diniatkan. Minimal saya kuliah semester ini itu dapat apa. Apalagi
Misalnya daring, itu dapat apa? Kalau sesuatu itu belum ke target dari kelas, maka saya cari sendiri. Saya minimal misalnya ya kuliah dapat RPS itu. Di RPS itu teman-teman dikondisikan atau diarahkan ketika selesai kuliah ini dapat apa. Kalau sejauh ini belum merasakan, saya kok belum dapat, ya cari sendiri, jangan nyaman-nyaman saja. Kemudian rumah tangga. Nah ini teman-teman niatnya di sini apa? Kuliah, nyari kuliah, nyari ijazah, atau juga nyari ijazah. Nah, ijazah itu pernikahan ya. Nah itu sah-sah saja. Selama jangan kemudian justru malah yang menjadi orientasi lebih besar itu adalah rumah tangga. PDKT antara ikhwan akhwat boleh nggak? Boleh. Selama ya, selama tidak menerobos jalur agama kan begitu. Dan itu melupakan sebuah sex education. Justru malah ketika ini dikekang, ini akan menjadi bahaya. Saya juga sering mengamati, tidak sering, beberapa kali saya mengamati ada fenomena mahasiswa yang justru malah, mohon maaf, ini saya sampaikan saja, ada yang menyukai sesama jenis. Ini bagian dari gagalnya sex education ditanamkan oleh atau kepada mahasiswa. Jadi teman-teman dari sekarang merancang ingin punya istri. Nah, ini yang ikhwan punya istri ya. Saya orang Jakarta, saya pengen punya istri Purwokerto. Wah, tidak apa-apa, itu bercita-cita seperti itu. Atau yang akhwat pengen punya suami yang satu kota misalnya, tidak apa-apa. Itu ditargetkan seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai di kebablasan. Nah, kemudian buat target dunia dan akhirat ini. Target dunia apa? Oh, ini yang misalnya ada yang pengen jadi apoteker, ada yang pengen jadi guru misalnya ya. Oke, itu target dunia tidak apa-apa. Tapi target akhiratnya juga minimal itu minimal apa? Kalau yang belum berhijab misalnya minimal semester depan saya sudah berhijab. Itu target akhirat. Kemudian yang terakhir menjadi mahasiswa yang idealis, jangan yang pragmatis. Ya. Teman-teman berangkat ke kafe semua misalnya loh ya. Saya nggak punya uang, ya udah ngapain ya ke kafe nggak punya uang misalnya gitu. Saya mahasiswa itu idealismenya saya kan istilahnya nggak tergadai. Ya, saya nggak punya uang ya. Misal teman-teman senang pakai pakaian yang itu, saya sukanya pakai rok misalnya, teman-teman sukanya pakai jeans, ya sudah, mau jadi diri sendiri saja. Ya, yang pakai celana juga pakai celana silahkan, yang penting jangan terlalu ketat kan gitu ya. Yang pakai rok ya sudah pakai rok. Nah ini namanya mahasiswa yang punya idealisme, tidak tergadai dengan paradigma pragmatis atau hedonisme. Nah inilah kiat-kiat istiqomah. Jadi istiqomah konteks mahasiswa itu jangan kemudian hanya berkaitan dengan akhirat saja, tapi juga jangan diartikan dunia saja, harus seimbang. Dan istiqomah di sini kita harus pahami bahwa berusaha, berusaha. Adapun goal terrealisasinya sesuatu itu adalah buah dari usaha. Maka ada makalah dalam bahasa Arab itu al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Satu istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah atau 1000 kemuliaan. Kenapa demikian? Karena istiqomah itu dinilai usaha. Kemuliaan itu kan diberi biasanya. Diberi dari orang, diberi oleh Allah, itu kemuliaan. Tapi kalau istiqomah kita yang mencari, kita yang berusaha. Maka dalam makalah ulama al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Allah itu lebih lebih menghargai, jauh lebih menghargai orang yang berusaha daripada orang yang diberi. Nah, saya kira itu dari saya, ini sudah 4:30 sudah lebih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan. Silakan. Baik, syukran jazakallah khairan kasir kepada
Ustadz yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa ya teman-teman. Ya, baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, dipersilahkan kepada teman-teman semua yang hendak mengajukan pertanyaan atau unek-uneknya, dipersilahkan untuk on mic ataupun menulisnya di room chat. Dipersilahkan teman-teman. Monggo teman-teman, apabila yang hendak bertanya, dipersilahkan untuk on cam dan mengaktifkan mikrofonnya ataupun menulisnya di kolom chat. Dipersilahkan teman-teman. Ya, monggo dipersilahkan kepada Mas Diva Aji untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustadz. Saya kait istiqomah. Saya punya yang dia itu dalam tanda kutip tahu agama. Dia pernah berkata ke saya, katanya tentang istiqomah itu jikalau kita beribadah bisa melebihi 41 hari, itu sudah kehitung istiqomah. Dan ketika kita tidak sengaja meninggalkannya, dalam waktu 41 hari itu, kita tetap mendapatkan pahala istiqomah. Apakah perhitungan seperti itu memang dibenarkan, Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diva Wahyu. Ini langsung saya jawab atau nunggu yang lain ini, Pak Moderator? Monggo Ustadz, dipersilahkan untuk menjawab langsung saja. Baik. Saya belum pernah mendengar itu. Untuk yang 40 hari, jujur saya belum pernah mendengarnya. Bukan berarti tidak ada dasarnya ya, tapi saya secara pribadi belum pernah mendengarnya. Nah, adapun menurut saya segala sesuatu itu tergantung kadarnya atau tergantung kapasitasnya. Jika teman-teman hanya misalnya ya istiqomah 10 hari misalnya, apapun itu ya, berusaha 10 hari, ya sudah, berarti itu memang istiqomahnya 10 hari. Tidak, oh berarti itu enggak istiqomah, ya enggak. Selama kita berusaha, sekali lagi kata kunci dari istiqomah tadi adalah berusaha untuk merealisasikan sesuatu itu ya. Selama kita berusaha untuk merealisasikannya walaupun tidak berhasil, taruhlah selama 10 hari tadi, ya kita sudah istiqomah selama 10. Jadi tidak kemudian, menurut saya tidak terbatas waktu, karena semua tergantung kadarnya. Seperti ada istilah begini, sabar itu ada batasnya. Bagi saya sabar tidak ada batasnya. Yang ada adalah kita yang punya batas untuk menjadi tidak sabar lagi. Kita pernah sabar, namun kemudian kita nggak sabaran lagi nih. Nah, berarti kita sampai pada batas kemampuan kita dalam sabar. Bukan sabarnya yang ada batasnya, tapi kitanya, manusianya. Seperti itu tadi. Jadi jangan takut untuk kemudian dikatakan, apalagi dikaitkan dengan pahala ya. Pahala itu kan hak prerogatif Allah ya. Nah, bahkan kasus puasa sendiri yang sudah kelihatan orang nggak makan minum pun, naudzubillah, bisa jadi tidak mendapat pahala, kan begitu ya. Dan kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ngatsu. Banyak orang yang puasa namun tidak ada lain yang didapatkan olehnya kecuali lapar dan dahaga. Jadi kalau sudah pahala itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau menurut saya untuk mahasiswa
tidaklah perlu berpikir seperti itu. Yang penting apa yang perlu Anda istiqomahi, itu Anda istiqomahi gitu. Sehingga setelah Ramadan ini ada sesuatu yang menjadi target pribadi Anda untuk dikontinyukan, diterus meneruskan Anda usaha. Saya kira begitu Mas Diva Wahyu. Bagaimana Mas Diva? Apakah ada feedback? Berarti dalam istiqomah ini bukan dalam segi maksudnya dalam istiqomah ini kita berpacu pada target ya Pak. Maksudnya dalam tanda kutip kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, berusaha sebaik mungkin ya Pak. Maksudnya kayak gitu ya Pak. Betul, betul. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Diva. Ini mahasiswa saya ini kan. Semester kemarin kalau tidak salah ya Mas Diva. Ya, Baik, betul Pak. ya. Oh, silakan yang lain. Selanjutnya ada Mbak Bella, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Pak Ustadz terkait istiqomah setelah bulan Ramadan nih Pak. Nah, untuk istiqomah itu sendiri di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, apakah kita harus menghidupkan vibes atau suasana yang ada di bulan Ramadan dan diterapkan di bulan-bulan lainnya gitu Pak, supaya kita itu ngerasanya setiap bulan itu Ramadan aja gitu, jadinya kita kita ibadahnya semangat terus nih Pak, ataukah kita kita tetap harus sadar dengan keutamaan bulan-bulan lainnya atau dengan beberapa catatan gitu Pak. Nah mungkin itu Pak terkait haruskah kita menggunakan suasana Ramadan di bulan-bulan lainnya. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bella. Goal dari Ramadan itu takwa. Ya. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goalnya dari aktivitas kita di Ramadan itu adalah takwa. Sehingga idealnya setelah Ramadan adalah implementasi menjaga ketakwaan itu. Bukan menghadirkan momentum yang persis sebagaimana bulan Ramadan, karena Ramadan itu memang syahrullah, bulannya Allah, sehingga momentum itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, sehingga kita merasakan sangat nikmat beribadah, kan gitu ya. Itu karena memang sudah diatur sedemikian rupa, karena Ramadan memang syahrullah. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah bagaimana menjalankan semakin banyak perintah Allah dan menjauhi semakin banyak larangan Allah, itu semakin banyak dilakukan oleh masyarakat kita yang beragama Islam. Poinnya di situ sebenarnya. Apapun bentuknya. Sehingga parameternya itu itu berbeda. Ketakwaan itu kan banyak cara. Salah satunya menggunakan puasa. Saya sering sampaikan kalau puasa bedanya puasa dengan ketakwaan yang lain, misalnya ketakwaan melalui jalur sholat, melalui jalur sedekah, itu bedanya adalah ketika puasa ibarat gelas putih itu kita diisi air, kondisinya gelasnya kotor, mau diisi air putih agar bersih, ya. Itu kalau waktu puasa itu gelasnya dicuci. Jadi membersihkan gelas itu dengan cara dicuci gelasnya. Kemudian setelah dicuci diisi air bersih. Idealnya begitu. Tapi kalau ketakwaan di bulan-bulan lain itu tidak seperti itu. Ya. Apa? Yaitu dengan cara memasukkan begitu banyak memasukkan begitu banyak air bersih agar
gelas yang kotor menjadi bersih, tidak dicuci. Itu analoginya. Jadi memang momentum menyuci diri kita, menyuci, membersihkan diri kita, itu ya memang Ramadan. Nah, itu tidak akan menjadi masalah ketika setelah Ramadan yang kita isi itu ya air putih gitu loh. Sehingga satu tahun sekali kita cukup menyuci gelas itu cukup 1 tahun sekali, nggak ada masalah. Ketika setelahnya yang sering kita isi adalah air putih. Yang menjadi masalah adalah ketika sering banyak air kotor masuk ke gelas putih setelah Ramadan, itu yang menjadi masalah. Jadi filosofi ketakwaan itu seperti itu. Atau analogi ya, bukan filosofi lah. Analogi ketakwaan itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau setelah Ramadan kita menjaga amar ma'ruf nahi mungkar minimal dalam diri kita sendiri, itu ya, itu bagi saya itu sudah sangat indah. Karena goalnya dari puasa itu bukan goalnya dari Ramadan itu bukan Ramadan itu sendiri, tapi goalnya dari Ramadan adalah ketakwaan. Saya kira begitu Mbak Bella ya. Dari fakultas mana ini? Iya Pak, dari Fakultas Kesehatan jurusan Kesmas. Izin bertanya lagi kalau misalkan ada waktunya diperbolehkan atau enggak? Monggo satu lagi mungkin ya. Iya, maaf. Karena saya baca Rondon, Anda punya kegiatan lain setelah ini kan. Silakan. Iya Pak, tadi kan terkait kita pemahaman tentang goals dari Ramadan itu sendiri. Nah, dari saya itu ada beberapa saya pernah mendengar tentang kajian Ramadan gitu. Sebenarnya titik fokus kita di Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa atau bahkan lebih difokuskan kepada hari diturunkannya Al-Quran gitu. Meskipun puasanya itu lama 30 hari dan diturunkan Al-Qurannya itu notabene sedikit gitu. Tapi yang jadi titik beratnya itu ke diturunkannya Al-Quran gitu. Apakah benar seperti itu ataukah kita harus mengatur sudut pandang kita itu bagaimana ya Pak gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya itulah yang saya sebut tadi bahwa Allah sudah mendesain demikian rupa bulan Ramadan itu sehingga bulan Ramadan itu ya sangat sangat kompleks gitu ya. Ada momentum kalau dalam hadis ada misalnya bulan sepertiga pertama itu adalah maghfirah, ya kan, ampunan. Sepertiga selanjutnya adalah rahmah. Sepertiga selanjutnya adalah atqum minan nar, dijauhkannya kita dari api neraka. Itu kalau dibagi 3 ya. Kemudian tadi dibuat satu momentum, ada namanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran ya. Itu 1 hari dari 30 bulan ada satu momentum. Ada lagi momentum tiap hari yaitu puasa itu sendiri. Jadi sebenarnya ini kembali kepada pernyataan saya bahwa Ramadan itu adalah satu paket. Momentum untuk kita menyuci gelas kita atau diri kita yang itu ada momentum mau kita ambil sepertiga harian, kita ambil harian, kita ambil Lailatul Qadarnya misalnya ya. Lailatul Qadarnya kan beda lagi kan. Ya. Nah, nuzulul Quran ini nuzulul Quran itu ulama lebih kuat di 17 Ramadan. Kenapa? Karena dalam surat Al-Anfal itu Allah menceritakan atau memfirmankan bahwa 17 turunnya Al-Quran itu persis harinya dengan Perang Badar. Nah, Perang Badar itu 17 Ramadan. Jadi, walaupun istilahnya Lailatul Qadar, tapi para ulama ahli Quran bersepakat bahwa Lailatul Qadar pada saat turunnya Quran itu bukan di sepertiga malam terakhir, melainkan di 17 Ramadan. Namun, untuk Lailatul Qadar yang malam 1000 bulan itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairum min alfi syahr gitu ya.
itu di sepertiga malam. Kemarin prediksinya di malam Jumat ya? Malam ganjil. Itu pun ada momentum sendiri. Sehingga tinggal teman-teman itu mau menikmati momentum yang mana ini gitu ya. Ada yang ngambil di Nuzul Qurannya ya enggak apa-apa. Ada yang mencari di Lailatul Qadarnya enggak apa-apa. Ada yang setiap harinya menikmati puasa gitu. Terserah. Sekali lagi ini adalah momentum yang diciptakan Allah, yang ini menjadi multi tafsir atau masing-masing kita bisa menafsirkan mana momentum yang bagi kita pas, kata kunci untuk menyucikan diri dalam analogi kelas itu di hari apa, di detik mana, itu kita mungkin sendiri-sendiri beda, tapi prinsipnya sama-sama di bulan Ramadan. Saya kira itu Mbak Bella. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Cukup mungkin ya, Mas Misbahul atau Mas Budi? Ini. Yes, Ustaz. Insya Allah cukup, Ustaz. Baik, saya closing statement ya sedikit ya. Terima kasih atas kesempatannya. Prinsipnya adalah teman-teman jangan kemudian menganggap bahwa istiqomah itu sesuatu yang berat. Seperti istilah sabar, ikhlas. Gitu. Banyak orang mengatakan ikhlas itu kan sulit. Pertama, ikhlas itu ada tahapannya. Kan gitu. Dan kedua, ikhlas itu adalah istilah yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sehingga sesulit-sulitnya itu ya manusia pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah itu menciptakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Jadi jangan fobia dulu, termasuk istiqomah. Kita mulai saja dengan hal-hal yang kecil. Misalnya itu tadi, istiqomah baca buku sebelum tidur. Ya. Ditambah baca Quran misalnya sebelum tidur. Ya, ini balancing dunia akhiratnya misalnya. Ya sudah itu saja. Usaha untuk itu. Minimal bukunya udah ditaruh depan. Kalau prakteknya ketiduran dulu ya nggak apa-apa. Itu termasuk kategori istiqomah. Yang penting jangan ketidurannya yang terlalu banyak. Gitu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Ada kesalahan itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran pasti datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman atas materi yang disampaikan oleh beliau. Sangat memotivasi kita untuk selalu istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemberian sertifikat secara simbolis oleh panitia kepada beliau Ustadz Muhammad Riza. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini baik, menginjak acara selanjutnya. Saya mohon pamit ya. Mohon izin Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, baik teman-teman. Telah selesai penyampaian materi dari Ustadz kita. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu ada persembahan dari panitia. Kira-kira apa ya? Ayo coba ditunggu dulu ya. Ya, tentunya sangat menarik dari panitia menyediakan video yang harapannya bisa cukup menghibur teman-teman semua. Dan nanti insya Allah akan dilanjut dengan sharing session. Begitu. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, banyak sekali ya yang udah gabung di acara kita sore ini. Mungkin Mas Budi kita sebelum nanti kelupaan malah kita foto bersama dulu mungkin ya. Oh ya, benar banget nih. Ya teman-teman, dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Kita foto bersama sebagai bentuk kenang-kenangan. Betul. Wah, Mas Diva Wahyu sudah siap. Begitu. Langsung siapa lagi yang udah siap?
Ayo, itu nyalain. Mana mbak-mbaknya? Tolong temani saya. Mana? Mungkin dihitung ya. Hitungan keempat, jangan ketiga aja bosan. 1, 2. Wah, Marinian, cocok. 3, lanjut. Siapa lagi? Oke, 4. Gak ada lagi? Oke, dianggap ini bulat-bulatnya muka kalian aja. Diwakilin sama namanya udah, insya Allah. Kita foto bersama dulu. Tak ambil alih ya. Kita ambil 3 gaya aja. Gaya di hari terakhir, insya Allah. Oke, gaya pertama. 1, 2, 3. Cakep. Gaya kedua. Dikeluarin. Oke, 1, 2, 3. Oke, kayak sedang sensut, jadi bisa kata. Wakilin ya teman-teman. Gaya ketiga, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Tabarakallah semuanya. Terima kasih yang udah on cam. Mau stay on cam, rapopo. Mau enggak juga, enggak apa-apa. Oke, sekarang sebelum ke surprise yang paling besar, kita bakalan ada informasi-informasi membahagiakan, kecil-kecil tapi membahagiakan gitu. Yang pertama, informasi buat teman-teman, bersyukurlah kalian sekarang yang gabung di pertemuan kita terakhir bakalan ada THR dadakan. Wow, THR dadakan buat dua orang penerima nih. Nanti yang penerima, bukan penerima zakat ya, tapi penerima pertanyaan dari panitia. Nah, 2 orang itu bakal dikasih pertanyaan dan langsung jawab aja. Sikat hadiahnya yaitu berupa voucher pulsa. Lumayan lah nambah-nambah buat Jimit nanti ya. Oke, mungkin kita mulai ya. Gimana? Tak mulai? Sudah siap semua? Tolong jarinya itu deket itu tombol mic ya, biar cepet gercep ya. Oke, pertanyaan pertama. Jangan-jangan kalian lupa nih pertanyaan pertama ini. Pertanyaannya adalah, nungguin ya, kasihan. Oke, pertanyaannya adalah, apa tema dari Festival Ramadan tahun 2021 dan berikan penafsiran menurut kalian. Wah, menurut kamu apa sih temanya dan maksudnya itu panitia pengen apa sih di acara kita kali ini? Oke, siapa? Kita lihat. Mungkin bisa langsung ketik aku di kolom chat ya. Tolong jari panitia diam ya. Panitia ya hafal ya. Oke, teman-teman peserta, aku. Oke, Mbak Gina Katiana Anindita. Dipersilahkan on mic ya, Mbak. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum Kita lupa warahmatullahi semua. wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya yaitu Month of Blessing and Mercy, yaitu yang artinya bulan penuh ampunan dan permohonan maaf ya, kayak penyesalan gitu nggak sih? Pokoknya tentang bagaimana kita banyak-banyak berdoa di bulan itu dan tentang bagaimana kita menyesali diri kita dan meminta maaf kepada Allah. Wah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Gina. Kita tanya ya Dewan Jurinya. Dewan Juri kita kali ini yaitu coba Mas Misbah sebagai ketua pelaksana. Apakah jawaban Mbak Gina ya, maaf, Mbak Gina itu benar atau tidak? Oke. Dan benar atau izin masuk. tidak? Dan jawabannya adalah benar. Wow,
Selamat. Oke, tepuk tangan. Ya, selamat ya Mbak Gina. Mbak Gina, bisa nanti nomornya langsung aja konfirmasi ke ini ya. Ke siapa ya? Kalau cewek itu ke Mbak Lisa ya. Kalau narah hubungnya, ke Mbak Lisa langsung kasih nomornya aja. Mbak, aku yang menang tadi loh gitu. Ini nomorku gitu aja, belagu-belagu aja ya Mbak. Masya Allah. Oke, siap-siap pertanyaan kedua nih. Siap nggak? Siap nggak? Nggak ada yang jawab. Tak nggak kasih pertanyaan lagi loh. Siap Jawab dong, udah siap. nggak? Ayo. Siap. Oke. Yang kedua ini, wah udah ada protes dari panitia. Panitia bisa menjawab, oke? Panitia dan peserta, oke kita saingan. Pertanyaan kedua. Nunggu ya. Oke, pertanyaan kedua adalah apa yang kalian ingat? Kan kita pertemuannya 1 sampai 10 ya, pertemuan kita udah tadi penutupan sama Ustadz yang terakhir. Nah, dari pertemuan itu yang paling memorable apa? Bener nggak sih ngucapnya? Yang paling berkesan gitu buat teman-teman semua dan kasih tahu pas hari itu bahas apa sih gitu. Bisa ya. Belum dimulai? Oke, hitungan 3, tolong ketik aku yang paling cepat nanti kita suruh otak ya. 1, 2, 3. Aku. Ayo. Jangan-jangan internet ke delay ya. Oke, bisa nggak bisa? Jangan, pada nggak mau voucher pulsa. Kalian mentang-mentang udah dikasih dari Mendikbud. Oke, siapa nih? Wah, ada nih. Ada Mas Diva Wahyu. Jangan-jangan kalian, bentar ya Mas Diva, jangan-jangan kalian buka Paririmon dulu ya, buka buku, ya pertemuan berapa ya gitu. Tapi tenang aja, bagi kalian yang nggak dapat THR dadakan ini, kalian bisa ikutin giveaway yang nanti informasinya bakalan ada setelah THR dadakan ini ya. Oke. Wah, Mas Budi ternyata telat. Oke, Mas Diva Wahyu Aji, silahkan open mic ya. Oke, ingat. Ya, Mbak. Monggo, Mas. Ya. Di hari yang mana nih? Di hari yang ke-8, Mbak, kajian ke-8. Ketika itu Ustadz Afik Hardianto menyampaikan terkait sejarah perjuangan di bulan Ramadan. Ini dijelaskan juga ya, Mbak? Singkat aja mungkin, Mbak. Kok Mbak sih, Mas? Oke, singkat aja mungkin, Mas. Ya, terkait kemarin materinya itu menyampaikan tentang perjuangan di bulan Ramadan itu banyak sekali. Salah satu, sejarahnya banyak sekali. Salah satunya terjadi nuzul Quran, perang Badar juga terjadi di bulan Ramadan. Selain itu, Andalusia di mana itu di Spanyol merupakan kota Islam, salah satu kota Islam di Eropa, terbentuk juga di bulan Ramadan. Terus yang paling mengesankan itu ketika penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah, ketika Rasulullah dengan pasukannya tanpa berperang bisa menaklukkan kota tanah airnya gitu. Udah, Mbak. Oke, lengkap sekali ya. Kita tanya di dewan jurinya nih. Kita tanya sama Mbak siapa ya? Mbak Ranian deh. Mbak Ranian gimana nih? Kita kasih hadiah atau enggak ya? Mana Mbak Ranian ya? Oke, mungkin lagi buka karena jam-jam segini udah masuk buka di waktu Indonesia bagian timur. Oh bisa, Masya Allah, bisa
Oh tuh kan lagi buka puasa. Ya selamat menjalankan ibadah. Kok ibadah? Iya bener ibadah. Buka puasa ya lah pokoknya itu. Oke, bisa ya. Udah di ACC sama Mbak Ranian. Selamat untuk Mas Dipa Wahyu dan Mbak Gina yang mendapatkan voucher pulsa dari teman-teman panitia. Nanti bisa konfirmasi bagi yang perempuan ke Mbak Lisa, bagi laki-laki ke Mas Yugi ya, buat kasih nomor HP-nya. Oke, sekian THR dadakan dari panitia. Buat teman-teman yang gabung sore ini, pokoknya nggak bakal nyesel, karena ada informasi yang kedua yang bikin kalian bahagia. Apa itu? Nah, terkait giveaway tadi. Nah, kan di pamflet kita ngumumin bahwa pengumuman akan diumumkan pada tanggal 11 ya, berarti yaitu besok. Nah, teman-teman yang belum sempat, aduh, aku belum sempat nih, malah aku masih sibuk kuliah ataukah aku ngikutin kajian ini juga sambil bantu-bantu ibu gitu di loudspeaker atau pakai audio box yang besar banget biar satu keluarga ngedenger. Gak apa-apa, jangan khawatir teman-teman. Pokoknya kalian kita bakalan kasih um, apa ya, golden ticket buat teman-teman peserta. Bakalan dikasih link, isinya adalah arsip Festival Ramadan. Nah, di arsip itu ada notulensi, kemudian ada rekaman. Nah, teman-teman bisa dengerin rekaman itu, kemudian bisa lihat notulensinya, kemudian teman-teman bisa review, kemudian bisa tag. Oke, tag-nya itu bisa misalkan dari satu peserta itu hari pertama, day 1 ya, kemudian upload lagi day 2, day 3, day 4. Pokoknya 10 hari itu kalau misalkan teman-teman sempat bisa upload secara serentak. Oke, asik nggak tuh? Asik banget kan cara mainnya? Iya, pokoknya kita bagi nih linknya. Tolong di copy ya, teman-teman, buat bisa diakses. Terus juga karena kita kan, bentar, saya copy. Oke, silahkan ambil tiket, golden tiketnya. Wah, beruntung banget sih teman-teman yang gabung sore ini. Masya Allah, udah ilmu yang bermanfaat. Ada voucher pulsa, ada giveaway. Ada apa lagi? Ada uhuwah yang paling penting. Kemudian bisa saling menguatkan nih teman-teman. Oke, silahkan ambil golden tiketnya. Terus giveaway enggak, tapi kan nggak sempat 10 hari kok keluar di Sundanya. Masa aku harus review 10 pertemuan sekaligus gitu? Kan capek jari-jariku misalkan. Tenang aja teman-teman, karena ekspedisinya kalau ngirim ini kan udah libur ya, jadi kita perpanjang masa penilaiannya, yaitu sampai 3 Syawal. Nah, sampai 3 Syawal, 4 Syawalnya nanti kita umumin, kemudian langsung kita kirim hadiahnya ke rumah teman-teman. Nanti dikonfirmasi bagi teman-teman yang akunnya ini udah di DM sama panitia, terus diminta alamat, meluncur deh paketnya. Oke kan cara mainnya? Oke, pergunakan ya teman-teman itu golden tiketnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian udah link arsip udah. Kemudian kita dari panitia terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah gabung, yang udah merelakan waktunya, tenaganya, datanya, terutama untuk kebaikan umat, insya Allah, karena yakinlah teman-teman bahwa berkumpulnya kita di sini, sharingnya kita di sini, diskusinya kita di sini, bakalan menentukan jadi apa kita kelak. Dan kalau misalkan kita jadi apa kelak, pasti bangsa kita akan jadi seperti apa. Gitu. Mari perbaiki diri sendiri, kemudian saling menguatkan untuk membuat membuat negara yang Islami. Siap nih teman-teman? Oke, siap? Siap nggak? Siap nggak? Siap dong. Siap. Siap. Oke. Suaraku teman masih kedenger ya? Masih. Oke.
bagi teman-teman nih, kita tunggu banget itu reviewnya. Terus juga kayaknya kita butuh testi deh dari kalian karena sebaik-baiknya acara yaitu yang mendengarkan para pesertanya. Caila, itu quotes dadakan banget ya. Sebaik-baiknya acara adalah yang mendengarkan para pesertanya karena kan peserta juga yang mengalaminya, yang juga mendengarkannya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau kasih insight atau masukan atau bahkan tanggapan gitu terkait festival Ramadan, mungkin dipersilahkan ya. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya tak tunjuk saja. Gimana? Seru kita tunjuk atau merelakan diri pasrah aja? Oke. Siapa nih? Dari teman-teman peserta ya. Oke. Oke, tak tunjuk saja. Kita lihat di sini adakah Mbak dulu atau Mas dulu ya? Nah, dari tadi Mbak Gina udah masuk, masih masuk room nggak? Masih. Oke, masih. Silakan mungkin Mbak testimoninya tentang acara Festival Ramadan, Mbak. Apa ya? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sama 10 hari terakhir 10 hari ini sebenarnya aku nggak ikut semua sih, cuma beberapa doang, tapi ya emang banyak ilmu yang bermanfaat yang aku catat juga di situ. Terus ya pembicaranya juga pada yang asik-asik yang bisa ditanya-tanyain. Terus dari panitianya juga ya asik banget lah pokoknya. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan digital ya teman-teman, dalam hati saja. Oke, tadi testimoni dari Mbak Gina ya, Mbak Gina. Emang ya kalau misalkan udah dapat voucher itu suaranya berseri-seri gitu ya? Heran gitu ya? Maaf ya Mas Budi dan Mas Misbah yang gak kebagian, tenang. Oke. Apa, Mas Fairul pengen juga THR? Oke, kita tanya lagi nih, mungkin dari laki-lakinya ya. Coba kita tanya ke, nah, saya sering lihat nih, Mas apa ini? Oh, kalangan. Inisial HGR. Ini nama asli, Mas. Silakan open mic, Mas. Kasih insight-nya buat teman-teman kita, dan kalau bisa masukan buat kita juga, perbaikan buat kita. Silakan. Ya, masukannya mungkin jamnya bisa besok bisa dimajuin lagi biar tambah lama, soalnya sebentar banget gitu. Oke, jamnya dimajuin ya. Mungkin kita mulai duhur aja gitu. Siap-siap. Peserta udah pusing. Ya. Saya sebentar banget gitu, kurang lama. Oke. Tapi BTW nih, kita kan pertemuan terakhir ya. Sedih banget sih. Tapi bahagia juga karena kita lalui hari-hari indah ini bersama-sama dan saling mengingatkan dan mengikat ukhuwah gitu. Tapi emang benar-benar pasti berkesan banget sih buat teman-teman dan panitia dan peserta juga. Kita udah setiap hari ketemu, kita juga udah konsultasi bareng, ada kesalahan pembagian link lah, ada ketelatan absensi lah, dan banyak sekali permasalahan dan juga kabar gembira banget. Dan
itu semua bikin kita gitu, pihak panitia itu bukan bikin ya, tapi speechless gitu ngelihat teman-teman peserta itu semangatnya luar biasa sekali gitu. Kita buka BCN yang oke, buka untuk umum. Ya, yang daftarnya itu ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian tengah, bagian barat. Luar biasa sekali kalian. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya pegang aksesnya buat lihat siapa yang daftar, dan teman-teman luar biasa sekali. Dan saya juga pernah bilang ke teman-teman panitia, wah, luar biasa sekali ini antusias dari teman-teman. Masya Allah, pokoknya tingkatin. Meskipun acara ini berakhir hari ini, tapi semangat kita untuk mengajar ilmu agama, untuk memperbaiki memperbaiki negara kita yang kalian tahu sendiri sekarang gitu, itu butuh peran kita teman-teman, butuh peran kita semua. Dan ini kita masih 10 hari ini adalah bekal yang paling dasar, kemudian yang paling sedikit. Masih banyak bekal yang harus teman-teman gapai di kajian selanjutnya, di kajian tetangga, ataupun di PESRAM 2022 tahun depan. Jangan lupa, meskipun kita bertambah usia, tapi semangat kita jangan memudar, teman-teman. Kabar bahagia yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman, tapi saya harus konfirmasi dulu nih ke teman-teman PDD. Gimana nih? Mbak Yana udah siapkah? Ataukah Insya Allah, Mbak. harus memberikan THR ke rumah masing-masing? Oh iya, Mbak. Wah. Lagi, Mbak. Mbak Yana gimana, siap? Siap, Mbak. Mungkin nanti sekitar 1 menit lagi nih saya proses untuk presenting. Siap. Tuh kan, proses presenting aja kayaknya berat sekali. Kayaknya ini hadiah besar sekali nih. Apa nih? Jadi jangan sampai ya, pokoknya kalian kalau misalkan kalian pakai headset, pakai aja. Terus di ruangan yang hening, kemudian denger, tapi jangan cengar-cengir ya. Apa itu cengar-cengir? Senyum-senyum sendiri ya, teman-teman. Pokoknya bakal ada surprise. Aku pribadi sih belum ngeliat, hanya teman-teman PDD yang udah lihat akumulasinya. Teman-teman panitia juga, ini kado buat kita semua. Ini kado buat kita semua. Ucapan terima kasih dan maaf dan ajakan untuk bergandeng tangan. Gimana teman-teman, ada tangannya? Oke, bergandeng tangan ya teman-teman. Pasti kita bisa kalau kita berusaha dan bersama-sama. Bahaya kalau cengar-cengir sendiri, ya emang bahaya. Itu harus dites ke rumah sakit jiwa. Oke, udah 1 menit atau belum ya? Gimana? Oke Mbak Yana, atau perlukah kita adakan THR dadakan part 2? Oke. Gimana ya teman-teman, ada nggak di sini yang cewek nih khususnya, yang sambil dengerin kajian ini, sambil masak, bisa langsung jujur-jujuran di chat ya? Misalkan aku gitu. Soalnya aku pribadi iya gitu, sambil dengerin, kadang ya gitulah gitu. Kesana kesini sambil apa gitu. Tapi esensinya kita kenal banget sih. Ada yang sama nggak? Aku. Oke, bener sih. Mungkin itu juga alasan teman-teman nggak on cam semua ya, karena ya banyak sekali hambatannya. Aku enggak. Ya, ente kan nggak masak mas. Iya toh. Oke. Gimana, Mbak Yana? Presentasi siap? Oh iya. Aku lagi bikin es buah nih. Wah, ada yang sambil naik motor. Besok motornya dipasangin tip ya yang besar, biar itu satu kampung yang kamu kelilingi langsung dengerin semua ya. Oke.
Bikin es buah, wah seger banget sih. Jangan ngiler ya teman-teman. Aku nelen cidu. Apa? Nelen ludah, bukan cidu. Nggak ngerti ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman ada yang Sunda nggak sih? Ataukah hanya aku yang Sunda? Naik gunung nggak? Oh, ada yang naik gunung. Kebayang sinyalnya itu bagus banget ya. Oke. Nah, tadi kan kita sambil nunggu ya, cuma beberapa menit lagi. Kayaknya ini filenya besar banget. Nah, kita tanya nih sama panitia mungkin ya. Panitia 1 atau 2 orang yang mau menyampaikan unek-unek keluh kesah karena ditelepon pihak acara harus rapat tengah malam. Oke, siapa nih yang mau menyampaikan insight-nya atau um, masukannya buat acara ini? Atau semangat, atau kata perpisahan, atau apapun? Silahkan nih, ditunggu banget. Gimana, dari teman-teman? Oke, ternyata ada kendala teknis, teman-teman. Tolong tunggu sebentar ya. Sambil nunggu bisa ini, bisa pada baca Al-Quran. Al-Baqarah lah cukup nunggunya. Nggak, Deng. Oke, tunggu bentar. Kita buka filenya. Mungkin hitungan 10 bisa diakses nih. Oke, ini masih OTW. Ya. Mungkin saya tunjuk dulu dari siapa ya? Oh, coba dari Mas Wicak ya. Teman perkenalin nih, kita punya Ketua Umum UKIPIKES, Mas Wicak. Ada di room, Mas? Atau masih Alhamdulillah mempersiapkan takjil? masih di room. Masih di room. Oke, masih? Coba bisa kasih masukan ke kita nih, Mas. Oh, baik, terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang telah diberikan ya. Jadi insya Allah untuk masukan yang saya berikan tidak ada. Alhamdulillah seluruh kegiatan dari awal sampai sekarang di hari terakhir itu sudah berjalan dengan sangat baik. Yang mana ini juga merupakan inovasi terbaru kita dari UKIPIKES tahun ini. Ini merupakan salah satu program kerja yang menginisiasi kajian lewat tatap muka langsung gitu. Yang mana tahun lalu kan hanya lewat grup WA dan media lain. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan saya juga di sini sebenarnya ingin mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia sudah menyiapkan kegiatan sebaik ini ya. Dan semoga ini semangatnya terus dijaga ke depannya, terutama di kajian-kajian yang nantinya akan dilaksanakan di UKIPIKES, baik di Departemen LSOPM ini sendiri ataupun departemen lain nantinya yang akan menyelenggarakan kegiatan yang serupa. Kemudian juga untuk para peserta yang mengikuti Festival Ramadan pada tahun ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Partisipasinya sangat luar biasa, terutama dalam tanya jawab ataupun juga ketika ada hal yang lain yang menyebabkan peserta ikut dilibatkan gitu. Dan semoga nanti di kegiatan kajian-kajian yang akan datang teman-teman peserta juga bisa bergabung juga. Itu yang dapat saya sampaikan.
apabila terjadi banyak kesalahan penggunaan kata ataupun diksi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah media dari dakwah dan dakwah. Insyaallah akan kita saya dipercayai sebagai saksi untuk beberapa kalinya itu saya sangat tidak bisa juga dengan kata-kata. Cara apa? Malam hari saya dan teman-teman panitia mempersiapkan kegiatan besok dan bagaimana kegiatan itu tidak selalu monoton dan selalu ada hal-hal baru. Wah, tadi sepertinya terkendala sinyal ya, jadi videonya tidak tertayangkan. Mungkin bisa diulang lagi. Mungkin dari Bella mau mempresentasikan. Enggak nih, dari Mbak Tion aja. Tadi, udah spoiler nih dikit-dikit nih. Tadi apa ya? Masih setengah nih, belum sampai akhir. Apakah ada kejutan dari panitia di akhir? Ataukah ada apa? THR dadakan lagi? Kekeh ya, THR lagi. Oke. Coba Mbak Tion ya. Maaf ya teman-teman. Nanti diupload juga kok di Golden Ticketnya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Lagi loading. Oke. Ada tadi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pada Ramadan. Terima kasih banyak. Menurut saya adalah media dari dakwah dan saya dan teman-teman
kegiatan tidak selalu merespon kalau ada yang baru. Jangan sampai berhenti di tahun. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadia. Nama saya Ronda Gita Ramadan. Saya dari Kebumen. Dari semua acara yang mengadakan kajian plus Ramadan ini tertarik untuk di UPI karena memang di UPI ini ada kayak alurnya gitu. Karena kan sekarang bulan Ramadan ya Mas, jadi untuk nambah-nambah pahala sama kegiatan ibadah. Banyak sih, soalnya karena materinya yang disampaikan itu juga kuat yang membahas tentang orang tua Mas. Soalnya kan orang tua memang nggak bisa kita bantah, nggak bisa kita anggap tidak tahu, walaupun orang tua kita jelek apapun kita harus tetap menghargai itu. Tema yang menarik menurut saya. Kesannya insya Allah ya ada banyak inovasi baru di zaman lalu. Kesannya saya jadi banyak yang ilmu yang saya dapat ya, terutama pada saat pembahasan tentang Lailatul Qadar. Mengagumkan, kreatif, bermanfaat. Hebat, mantap, luar biasa. Oke, sekian nih teman-teman dari sesi bincang-bincang. Bagi teman-teman yang udah azan, karena di tempatku belum azan, silahkan bisa batalin dulu. Dan mungkin dari saya sekian. Terima kasih udah mendengarkan banyak-banyak ucapan saya yang kadang aneh gitu.